Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zaini Ahmad. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya men-tracking pada pita wheel Kersat. Namun saya tidak menggunakan block Sensus terlebih dahulu, tapi hanya bagaimana caranya men-tracking map pada aplikasi ini saja. Bagaimana nanti kelanjutannya kita saksikan, bagaimana hasilnya juga nanti segera kita mulai. Pertama, mari kita buka project, kemudian masuk ke dalam project yang sudah kita buat, dan kita tombol untuk 3 titik yang ada di pojok kiri atas dari Android Anda. Pilih tracking map. Yang perlu diperhatikan bahwa ketika ini ada 4 konten: akurasi, elevation, longitude, latitude. Ini jika sudah keluar angka-angka seperti ini, berarti sudah bisa digunakan. Ketika akurasi, elevasi, longitude, latitude itu 0000, berarti itu belum bisa dilakukan untuk tracking. Maka kita bagaimana caranya biar bisa keluar angka? Kita keluar dari bangunan atau dari bawah pohon yang bisa menghalangi satelit untuk mencari keberadaan kita, maka kita harus keluar kosong, ruang hampa. Ketika sudah keluar bisa kita lakukan. Oke, pertama, untuk titik pertama ini hanya semisal ya. Misalnya ini adalah bangunan, maka kita harus record terlebih dahulu. Oke, setelah record ya, setelah record pertama kita kembali, kemudian kita foto bangunan yang sudah yang sebagai landmark dari batas itu. Kemudian next, nama bangunannya batas 1, deskripsi itu tergantung bangunannya apa. Kita buat saja ini adalah misalnya masjid. Oke, maka kita pilih kategori batas SLS. Oke, kita lanjut. Nah, latitude ini sudah tampil seperti ini, maka kita save ya. Setelah save, kita jalan lagi, kita kembali ke tracking map, kita jalan secukupnya saja. Kemudian pada titik batas SLS yang kedua, maka kita foto lagi. Kita klik dulu untuk merekam, kemudian kita kembali, kita ambil foto lagi, harus kelihatan. Misalnya ini adalah batas SLS nya. Nah, biar nampak lebih jelas bahwa ini di perempatan. Oke, mohon maaf, harus nampak jalan ya, bahwa ini adalah batas SLS yang ada di perempatan. Oke, next, nama batas 2, deskripsinya ini adalah rumah Ibu Irna. Kita ketikkan rumah Bu Irna Wati. Oke,
pilih kategori batas SLS, kemudian next. Nah, agar mendapatkan akurasi lokasi yang tepat, maka kita sebelum save kita mendekat dulu ke landmark yang kita foto tadi. Save. Oke. Setelah sudah, kita ke titik yang ketiga, tracking lagi. Oke, anggap saja ini setelah sudah kita tombol tracking record tadi, kita kembali ke untuk ambil gambar lagi. Ini sebagai landmark batas ketiga, batas 3 rumah Pak Manjim. Oke, pilih kategori batas SLS, next. Oke, sama dengan tadi, kita mendekat lagi untuk mendapatkan akurasi. Save, kemudian oke. Sekarang kita ke titik yang keempat. Perlu diingat bahwa untuk mencari atau memetakan itu minimal batasnya adalah 4 titik ya. Jadi lebih dari 4 titik akan lebih bagus, karena nanti misalnya ada yang membelok, kita bisa lebih presisi mendapatkannya. Oke, kita foto lagi. Oke, ini kita anggap sebagai bagian depan ya, rumahnya, bagian depan rumah, karena ini kita hanya sekitar berapa ini, 20 meter persegi yang kita buat sampel. Maka kita anggap ini tadi bagian depan rumah. Untuk batas yang keempat, deskripsi rumah Pak Kaswari, anggap saja seperti itu. Kemudian batas SLS, lanjut, next, kita save lagi. Kemudian kita kembali ke titik pertama. Dan cukup kita record saja, tidak usah foto lagi. Oke. Nah, untuk melihatnya hasil kita bisa memperbesar itu, kita zoom. Oke, maka inilah hasilnya. Kenapa ini kok hanya 3 titik? Berarti di batas ketiga tadi, untuk kita ngeklik recordnya kita gagal. Maka bagaimana caranya untuk mengulangi ini? Maka kita harus menghapus project kita, dan kita membuat project baru lagi untuk bisa menyempurnakan garis batas yang kita buat tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, atau share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.